Teman, jadi sekarang jam 6 pagi, tanggal 1 Oktober 2020. Seperti biasa kan saya tiap pagi memang buka market untuk melihat apa yang terjadi di kemarin, di price action kemarin, oke? Nah, tapi hari ini saya nggak membahas tentang setup, nggak membahas tentang live trade, tapi aku membahas kenapa kalian harus menjadi seorang weekly dan daily swing trader, oke? Jadi video ini akan singkat saja. Jadi sebelum tiap kali saya melakukan sebuah trade, saya pasti membuat setup. Oke, dan setup itu saya rangkum dalam berupa screenshot, dalam berupa notes seperti ini. Oke, jadi membuat before and after. Oke, jadi ini before, ini trade yang belum jalan. Oke, jadi saya masih memasang pending order. Oke, ini dari weekly, kita zoom di time frame yang lebih kecil lagi, time frame daily. Oke, jadi ini adalah setup saya. Oke. Dan ini time frame H4, dimana time frame ku untuk entry. Oke. Nah, kalian bisa pause kalau memang mau lihat setupku. Jadi ini sebenarnya price action itu sangat-sangat sederhana jika kita menggunakan time frame yang besar. Oke, jadi singkat saja kenapa kalian harus menggunakan time frame yang besar dari weekly, daily, dan H4. Jadi, dan kalian kenapa harus membuat jurnal. Oke, jadi yang pertama, oke, itu untuk pending atau menunda keputusan impulsif. Oke. Jadi ketika kita melihat suatu peluang, kita nggak asal melakukan buy dan sell. Oke. Karena harus diatur. Kenapa sih aku melakukan buy dan sell? Itu harus dicari dan harus dimantapkan. Ketika kalian tidak memiliki sebuah plan, tidak memiliki sebuah jurnal, terus kalian entry, buy atau sell, dan untung, itu berarti kalian sedang beruntung. Oke. Tapi kalau ketika rugi, kalian akan cenderung menyalahkan market. Kok marketnya berbalik arah sih? Oke. Sedangkan itu seharusnya kalian rangkum dalam jurnal. Oke. Terus yang kedua, kenapa kalian harus menggunakan time frame yang besar adalah less effort dan less time. Oke. Jadi apa yang saya lakukan sebagai swing trader adalah tiap pagi melihat close daily dan melihat price action di H4. Oke, mungkin tiap pagi hanya meluangkan waktu 1 sampai 2 jam. Terus ya udah, terus aku menjalani kehidupanku sehari-hari dengan biasa. Terus yang nomor 3 adalah ketika kalian menggunakan time frame besar dan kalian membuat jurnal, kalian bisa belajar dari kesalahan. Oke. Apa sih setupku yang salah? Lalu apa yang terjadi di market setelah saya membuat setup? Apakah itu sesuai dengan rencanaku atau tidak? Terus yang nomor 4 adalah learning from success, yang dimana price action, technical analysis itu dia bergerak dengan pola. Yang polanya itu akan terus berulang dan berulang, oke? Dan kalian bisa belajar dari pola itu. Oke, jadi jika pola itu berhasil, setup itu berhasil, kalian akan mengingatnya dan kalian punya historinya dalam berupa jurnal. Dan itu ketika terjadi lagi di masa depan dan kalian sudah familiar, sudah kenal dengan pola itu, kalian akan bisa mempraktekannya lagi dengan setup yang sama. Hanya beda waktu aja, beda tanggal aja, oke? Jadi ini adalah empat alasan utama kenapa saya menyarankan untuk menggunakan time frame dari weekly, daily, dan H4. Oke, jadi begitu video singkat pada pagi hari ini, semoga membantu. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.